لله الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من عباده المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله شهادة المؤمنين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله سيد المقربين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الصادق المرسلين وعلى آله وصحبه وفي المحجر أما بعد فيا إخوان المؤمنين عزكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أفلح المتقون. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah memerintahkan kita salat, maka hendaklah kita melaksanakannya. Allah melarang kita untuk melakukan maksiat, maka hendaklah kita untuk meninggalkannya. Karena takwa merupakan solusi dan jalan menuju kebahagiaan. Sebagaimana Allah memberitahu kepada kita melalui firman-Nya yang sudah termaktub dalam kitab suci Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar baginya, wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dan arah yang tidak ia duga-duga. Dan patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena walaupun terkadang kita melanggar larangan Allah, sering lalai akan melaksanakan salat, sering bermaksiat, tetapi Allah masih saja memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, dan nikmat-nikmat lainnya. Oleh dari itu, patut kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dapat memberikan pertolongan di akhirat kelak, seorang nabi yang dapat memberikan syafaat di pada mahsyar nanti, tatkala semua orang dibangkitkan oleh Allah dari dalam kuburnya, tatkala semua orang berbondong-bondong, berlari-lari ketakutan akan keselamatannya kepada mahsyar nanti, sehingga mereka semua berbondong-bondong pergi kepada Nabi Adam alaihissalam. Duhai Nabi Adam, berilah kami syafaat. Namun apa kata Nabi Adam alaihissalam? Saya tidak bisa memberi kalian syafaat. Kemudian mereka semua berbondong-bondong pergi kepada Nabi Musa alaihissalam. Duhai Nabi Musa, selamatkanlah kami, hentikanlah siksa pada mahsyar ini, karena mereka ada yang tenggelam sampai di lehernya, ada pula yang tenggelam seluruh badannya dikarenakan dosa-dosanya. Sampai-sampai orang kafir pun berkata, ya Allah, tolong cepat selesaikan siksa pada mahsyar ini. Jika kami harus masuk ke dalam api neraka, maka masukkanlah kami segera ke dalam api neraka. Mereka orang-orang kafir tidak ada yang sanggup melaksanakannya, sehingga mereka minta segera dihentikannya. Kemudian mereka semua bondong-bondong pergi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, pergi kepada Nabi Isa alaihissalam, hingga akhirnya menghadap baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum mereka menghadap Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bersujud kepada Allah, memintakan syafaat kepada Allah untuk umatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, begitu banyak orang-orang yang ingin ditolong oleh Allah, doanya ingin dikabulkan oleh Allah, hajat-hajatnya ingin diterima oleh Allah, namun ia tidak peduli terhadap kesulitan orang lain, ia tidak mau tahu dengan kesengsaraan orang lain. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong sesamanya.
menghilangkan kesulitannya di akhirat. Dan barang siapa yang menghilangkan kesengsaraan saudaranya di dunia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kemudahan di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasad wa la tadaghadu wa la tanajasu wa la tadabaru wa la yaghtab ba'dakum ba'dan wa kunu ibadallahi ikhwan. Apa kata Nabi? Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling bertengkar, janganlah kalian saling berpaling di antara kalian. Jadilah hamba-hamba yang bersaudara. Karena walaupun kita berbeda ayah, walaupun kita berbeda ibu, walaupun kita berbeda budaya, walaupun kita berbeda suku, selagi kita berada di bawah naungan kalimat la ilaha illallah, maka kita adalah saudara. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwan. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka dari itu, mari kita saling menghormati, mari kita saling menghargai, mari kita saling menghilangkan rasa kekesalan kita agar kita tidak tergolong orang-orang yang merugi. Sebab diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Duhai sahabatku," kata Nabi, "siapakah orang yang bangkrut itu?" Kemudian para sahabat menjawab, orang yang bangkrut ialah orang yang rugi dalam berdagang, orang yang bangkrut ialah orang yang rugi dalam berbisnis. Namun kata Nabi, bukan itu maksudku. Orang yang bangkrut bukanlah orang yang rugi dalam berdagang, orang yang bangkrut bukanlah orang yang rugi dalam berbisnis. Tetapi kata Nabi, orang yang bangkrut ialah orang yang ketika di hari kiamat nanti, ia datang dengan membawa pahala yang banyak, ia datang dengan membawa pahala salatnya, ia datang dengan membawa pahala sedekahnya. Namun tatkala ia ingin dimasukkannya ke dalam surga, datang orang lain mengadu kepada Allah, "Ya Allah, ini si fulan dulu waktu hidup di dunia pernah iri terhadap saya, pernah memfitnah saya, sehingga diambillah pahalanya diberikan kepada orang tersebut." Kemudian ketika ia ingin dimasukkannya lagi ke dalam surga, datang orang lain lagi mengadu kepada Allah, "Ya Allah, ini si fulan dulu waktu hidup di dunia pernah mendolimi saya, pernah mengambil barang saya, sehingga diambil lagi pahalanya diberikan kepada orang tersebut." Terus berdatangan orang-orang yang waktu disakiti hidup di dunia, yang awalnya tadi membawa pahala yang banyak, terganti dengan dosa-dosa orang-orang yang waktu disakiti hidup di dunia. Di dalam kitab dijelaskan, apabila kita berbuat salah kepada Allah, apabila kita berbuat dosa kepada Allah, dosa kita akan diampuni oleh Allah dengan catatan kita bertaubat nasuha. Tetapi apabila kita berbuat salah terhadap orang lain, berbuat salah terhadap tetangga kita, berbuat salah terhadap teman kita, dosa kita belum diampuni sebelum mendapatkan maaf darinya. Dan bagaimana apabila kita berbuat salah kepada orang, sedangkan orang tersebut sudah meninggal dunia dan anak cucunya pun tidak mempunyai hak untuk memaafkannya? Para ulama berkata, perbanyaklah membaca istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amin. Amma ba'du, ayyuhal muslimin min husnil khatimah wa ja'alna wa iyyakum min ahli jannah bi rahmatihi innahu